Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, di podcast kali ini seperti biasa aku mau sharing-sharing. Nah, sebelumnya kira-kira mau sharing apa nih? Mau ngebahas apa nih? Oke, tenang ya, sabar dulu. Jangan terburu-buru. Nah, di podcast kali ini aku mau sharing tentang atau bahasan kali ini adalah bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini tuh relate banget sebenarnya dengan apa yang kita rasakan. Contoh, setiap hari kita punya kegiatan kan, mungkin entah kuliah, entah kerja, atau kegiatan lainnya, atau kita punya usaha sendiri, kemudian kita sibuk dengan usaha kita. Dan itu wajar-wajar aja karena setiap manusia ya pasti punya punya pekerjaan gitu. Tapi gimana kalau orang yang nganggur, yang nggak punya pekerjaan? Nah, itu kan beda lagi. Tapi pasti teman-teman di sini punya pekerjaan walaupun memang ada yang belum bekerja, tapi setidaknya pasti ada kegiatan. Entah misal nyapu, ngepel di rumah, nyuci piring itu kan kegiatan juga ya. Nah, di sini aku pengen banget nih memberikan sedikit ya yang aku pahami gitu ya, bahwa kalau kita punya pekerjaan atau kita lagi sibuk atau kita sekalipun punya tugas banyak, kita bisa loh untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Walaupun di sisi lain kita merasa sibuk dengan tugas-tugas kita, dengan pekerjaan kita, sampai kita jangankan mau berbuat baik atau mau dakwah atau mau menasehati atau mungkin kita ikut kajian gitu ya, nggak sempet nih Kak gitu ya. Nah, ini sebenarnya pemikiran juga nih ya, bahasannya pemikiran lagi. Pemikiran kita yang harusnya diubah. Ya, karena banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang udah aku temui gitu ya, aku rasakan bahwa ketika aku ngajak salah satu teman aku, misal ngajak dia untuk pergi ngaji atau untuk ya sharing-sharing gitu kan, minta waktu luang lah, tapi nggak ada respon, bahkan sekalinya respon ya dia sibuk, dia lebih mementingkan ya pekerjaannya. Emang nggak masalah sih lebih mementingin pekerjaannya atau tugasnya, tapi apa yang kita mau sampaikan itu adalah kebaikan yang semestinya kalau kita lebih memporsir tugas kita, pekerjaan kita, tapi kita lupa yang sesungguhnya bahwa kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Apakah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita? Yang mana itu sifatnya duniawi loh gitu. Nah, akhiratnya gimana gitu ya? Kalau akhiratnya dikebelakangkan, nah ini bisa bahaya, bisa berabe. Karena faktanya banyak sekali ya teman-teman di luar sana sibuk mentingin dunia, pekerjaan dunia hingga akhirat dilupakan, hingga akhirat kebelakangkan gitu. Makanya kenapa sih sekarang eh, kajian-kajian tuh ya sedikit ya minat. Kenapa? Karena kita teralihkan oleh sibuknya duniawi. Nah, harusnya ya akhiratnya juga kita bisa gali, dunianya bisa kita gali. Jangan sampai dunianya aja yang kita gali, kita cicer, kita perdalamkan lah gitu ya. Tapi akhiratnya nggak kita gali, nggak kita cari ilmunya. Kan kita di dunia ini kan untuk apa sih hidup? Nah, kita punya tujuan loh gitu ya. Kita punya tujuan yaitu ya untuk mencari ridha Allah. Tapi gimana caranya kita bisa dapat ridha Allah kalau kita aja jauh dari Allah? Jangankan jauh-jauh deh ke kajian gitu, bahkan sholat wajib 5 waktu aja masih kita lalaikan, masih kita tinggalkan. Padahal sholat itu adalah tiang agama.
mau gimana pun atau sesibuk apapun kita, sholat jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Aduh Kak Mita nih bahasannya tentang akhirat mulu. Ya sebenarnya sebagai reminder juga buat aku sendiri, bukan hanya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Supaya kita bareng-bareng, yuk kita hijrah bareng, yuk kita memperbaiki diri bareng. Karena kita pengen ke surga itu, pengen punya sahabat taat, sahabat sholih, sahabat sholihah yang mau berjuang untuk dakwah, mau berjuang untuk Islam. Karena aku punya guru ya, yang mana beliau itu selalu mengingatkan kepada aku bahwa sesibuk apapun diri aku, jangan pernah meninggalkan dakwah. Karena dakwah itu adalah poros kehidupan. Misal, aku sendiri, contoh, aku sibuk ngajar dari pagi sampai malam ya, bisa dikatakan malam. Karena kan ngajar sekolah dari pagi sampai siang nih, terus selesai, terus kadang ngajar les juga. Nah, sorenya sampai malam ngajar ngaji. Nah, ini kan sibuk juga ya. Ya, sibuk dengan ngajar walaupun ya ngajar sekolah, ngajar ngaji itu kan bisa ke akhirat atau bisa ke kebaikan juga gitu ya. Tapi dakwahnya yang mana gitu ya. Walaupun aku sendiri ngajar ngaji gitu kan, ibarat itu menyangkut akhirat memang, tapi kan dakwahnya itu nggak hanya kepada anak-anak di pengajian aja. Kalau misalnya kita ngajar anak-anak, tapi dakwahnya meluas, membumi. Misal, bahkan kita kalau mau ngontak temen, mau PDKT sama temen, pengen deket nih sama temen si A, karena dia tuh pintar, cerdas, juara, gimana sih caranya? Ya kita deketin, kita ambil ilmunya, tapi bukan kita curi ya ilmunya, tapi kita ya apa ya, kita ikutilah. Oh ternyata dia tuh pintar karena ini, karena dia tuh belajar gini, karena dia menerapkan gini. Nah, dari situ kita bisa ikuti. Nah, kita juga pengen kan membuat orang lain itu baik, maka kita berikan ilmu yang terbaik yang kita punya, yang kita miliki aja teman-teman. Sayang, seribu sayang kalau kita udah punya ilmu, kita udah ngaji, kita udah kajian, kita udah dakwah, tapi kayak nggak ada hasilnya. Bukan hasil materi ya, tapi hasil kebaikan itu. Karena kalau kita menyampaikan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita memberikan pengaruh yang buruk atau memberikan energi yang negatif, maka itu yang akan datang kepada kita. Semuanya itu ya dari diri kita yang kita lakukan, yang kita perbuat. Nah, makanya kalau kita mau mengundang kebaikan, maka undanglah dulu kebaikan. Tapi kalau kita pengen diundang keburukan, ya mungkin kita ya akan melakukan yang buruk-buruk. Nauzubillah min dzalik. Dari situ, sesibuk apapun kita, janganlah pernah meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu akhirat loh. Ya, aku juga masih tahap belajar, masih tahap memperbaiki diri karena kita sama-sama untuk memperbaiki diri, untuk merubahlah kebiasaan kita, kebiasaan yang buruk ya jadi baik, kebiasaan yang masih negatif jadi kebiasaan yang positif. Pasti teman-teman di sini pengen kan punya sahabat yang taat, punya teman yang taat, pengen hidupnya atau usianya tuh bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, semoga podcast ini bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah ya, dan jangan lupa di-share podcast ini karena sangat bermanfaat. Kalian men-share podcast ini insya Allah mendapatkan ya pahala. Amin. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari aku pribadi dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.